Hari ini tema kita tentang historiografi modern Indonesia. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh pemakala apa itu historiografi Indonesia modern. Jadi kalau sebelumnya kita membahas tentang historiografi tradisional Indonesia ya, jadi biasanya itu menceritakan tentang masalah kerajaan-kerajaan atau istana sentris ya. Nah, kalau sekarang periode historiografi Indonesia modern ini banyak dipengaruhi oleh tumbuhnya historiografi di Eropa ya. Nah, misalnya ini historiografi Indonesia modern ini adalah tuntutan ya akan ketepatan teknik untuk mendapatkan fakta sejarah gitu dan mengadakan rekonstruksi terbaik untuk menerangkan fakta sejarah di Indonesia. Karena kalau kita melihat historiografi yang ada di Eropa, nah ini karena mereka Eropa sentris, jadi menganggap bahwa apa yang ada di luar Eropa itu tidak lebih baik dari bangsa Eropa gitu. Kemudian objek kajian historiografi modern Indonesia ini memang awalnya kan di tahun 57 atas keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ada seminar sejarah, ada beberapa kali seminar ya. Kalau di sini tercatat sampai 4 kali seminar sejarah. Yang pertama tahun 57 ini menghasilkan bahwa historiografi Indonesia itu harus Indonesia sentris, jadi berawal di Indonesia dan berakhir di Indonesia. Kemudian tahun 70 hasil keputusan sejarah, Seminar Sejarah Nasional 2, ini bahwa penulisan sejarah harus menggunakan pendekatan ilmu sosial. Kemudian dilanjutkan Seminar Sejarah Nasional 3, tahun 81, kesimpulannya bahwa historiografi itu harus punya kesadaran teoretik dan metodologis, serta sejarah yang interdisipliner. Kemudian tahun 85, sejarah atau Seminar Sejarah Nasional 4 menghasilkan pembahasan bahwa penulisan sejarah itu harus berdasarkan periodisasi dan tema. Nah, ciri-ciri historiografi Indonesia modern, dia bersifat metodologis, jadi sejarawan harus menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, kemudian dalam penelitian sejarah harus mengadakan pendekatan yang multidimensional, kemudian bersifat kritis terhadap historiografi nasional, ya. Jadi punya kecenderungan untuk menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan Indonesia. Kemudian misalnya kalau ada istilah-istilah asing itu biasanya di-Indonesiakan gitu, dikasih padanan kata yang lebih Indonesia. Nah, kemudian salah satu ciri yang menonjol dari historiografi Indonesia modern adalah adanya peran dari rakyat jelata atau rakyat kecil. Kalau yang historiografi sebelumnya itu kan dia betul-betul istana sentris. Jadi yang dibahas adalah misalnya peran raja, peran bangsawan, peran tokoh-tokoh gitu ya. Nah, kalau di Indonesia modern ini bahkan rakyat-rakyat kecil juga punya perannya masing-masing. Nah, ini misalnya historiografi Indonesia modern pada masa Orde Baru. Ini ada pembuatan buku sejarah nasional yang terbit tahun 75. Ini isinya tentang prasejarah periode kerajaan-kerajaan lama, ya, misalnya kerajaan Hindu, kemudian dilanjutkan periode kerajaan Islam, kemudian ada pemerintahan kolonial abad ke-19, lalu ada nasionalisme dan akhir pemerintahan kolonial, kemudian ada bab tentang pendudukan Jepang, masa revolusi, demokrasi liberal, gitu ya, bahkan sampai peristiwa G30 SPKI ini ditulis pada buku yang 6 jilid ini tadi. Kemudian historiografi Indonesia modern masa Orde Baru ini menekankan bahwa arsip-arsip negara adalah fakta yang dapat dipercaya gitu ya. Kalau historiografi lokal seperti yang kita bahas sebelumnya, misalnya Babat, Hikayat, dan lain sebagainya, itu bahkan ada yang seperti apa istilahnya itu, banyak yang faktanya itu sedikit dibandingkan dengan dongengnya atau mistisnya gitu ya. Banyak cerita yang sejarahnya itu fakta sejarahnya sedikit tapi lebih banyak bumbu-bumbunya gitu. Nah, kalau di masa Orde Baru misalnya, ini di historiografi Indonesia modern Orde Baru, dia menganggap bahwa sumber negara atau arsip negara adalah fakta-fakta yang bisa dipercaya gitu ya. Nah, padahal kita tahu
setiap pemerintahan itu kan punya kebijakan masing-masing ya, yang ya kalau tidak, kadang-kadang kalau penulisan buku itu tidak sesuai dengan kebijakan negara, contoh di masa Orde Baru itu kan banyak terjadi pemberedelan gitu ya terhadap beberapa buku-buku yang dilarang negara, atau misalnya terhadap media massa yang dilarang negara. Nah, jadi semua itu sumbernya dari pemerintah Orde Baru saat itu. Nah, kemudian historiografi Indonesia modern di era Orde Baru ini, buku-buku pelajaran sekolah dianggap sebagai dasar untuk mengembangkan kesadaran sejarah dan kesadaran nasional, sebagaimana dilihat oleh negara. Sebagian besar sejarawan pada masa Orde Baru menghindarkan diri dari fokus kepada negara sebagai penindas dan peranannya dalam penulis dan sejarah nasional dan lokal. Jadi maksudnya ini sejarawan di masa Orde Baru itu, mereka itu memang kan di masa Orde Baru itu ada panduannya gitu loh. Mana yang boleh ditulis, mana yang tidak boleh. Mana yang bisa ditampilkan untuk pelajaran sejarah, mana yang tidak. Nah, itu menjadi satu tantangan tersendiri ya terhadap objektivitas dari sejarawan gitu. Contoh misalnya di antaranya kan kalau masa Orde Baru yang paling teringat itu kisah G30 SPKI. Itu setiap tahun, setiap tanggal 30 September itu kan ditayangkan tentang ini, tentang pemberontakan PKI gitu kan. Kemudian kalau di buku-buku sejarah ya sesuai apa ini ya, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi kalau ada yang jadi semua versi pemerintah saat itu gitu kira-kira ya. Kemudian sejarawan profesional di Indonesia pada masa Orde Baru itu memusatkan perhatiannya pada topik-topik penelitian yang kadangkala itu disponsori oleh pemerintah. Nah, kemudian kalau pengaruh historiografi tradisional dan historiografi Indonesia pada masa revolusi, ini historiografi modern yang tumbuh di Eropa ini akhirnya berkembang di Asia Tenggara pada paruh kedua abad ke-19, setelah ilmu pengetahuan dan kebudayaan Barat itu secara sadar diajarkan dan dipelajari di beberapa tempat di Asia Tenggara. Bahkan sarjana-sarjana Indonesia juga banyak yang belajar di Eropa ya. Dan ilmu dari Eropa itu diadopsi ketika mereka kembali ke Indonesia. Lalu pada abad ke-16 sampai abad 19, tulisan yang dihasilkan oleh orang-orang Indonesia ini tidak lagi dipengaruhi oleh tulisan yang dihasilkan oleh orang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Kemudian pada abad ke-18, penelitian sejarah ini masih bersifat terbatas dengan pembentukan Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan di Jakarta tahun 1778. Nah, tadi ada yang menanyakan apa saja contoh-contohnya. Nah, ini misalnya ada buku History of Sumatra, kemudian ada juga buku History of Java, ini diterbitkan cukup lampau ya, ada tahun 1783, ada 1817 gitu ya. Nah, tetapi buku-buku tentang Indonesia ini yang ditulis oleh orang Eropa ini tidak terlalu menarik ya untuk orang-orang saat itu untuk meneliti tentang sejarah. Kemudian pada akhir abad ke-19, setelah ada Perhimpunan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan ini, lalu dibentuk Straits Branch of Royal Asiatic tahun 1878. Nah, akhirnya mulai digalakkan kegiatan penelitian sejarah secara sungguh-sungguh gitu. Penulisan babat juga masih tetap dikembangkan. Kemudian kecenderungan historiografi Indonesia modern memang mereka menggunakan metode yang kritis gitu ya. Kemudian teknik penelitiannya lebih halus lagi, menggunakan ilmu-ilmu bantu ya. Jadi sejarah itu bukan hanya qola wakila, bukan hanya katanya saja gitu, tetapi dengan beberapa ilmu bantu. Misalnya ada ilmu bantu filologi ya, ada ilmu arkeologi, ada ilmu geologi juga termasuk gitu ya. Jadi semua ilmu bisa membantu mengungkapkan fakta sejarah gitu. Ada juga misalnya tentang manuskrip gitu ya, ada sumber-sumber sejarahnya itu mulai diteliti dengan secara kritis gitu ya. Kemudian pada masa historiografi modern ini tadi seperti yang diungkapkan di awal, peranan rakyat kecil sebagai pelaku sejarah ini mulai dipelopori oleh Profesor Sartono Kartodirjo
yang tadinya istana sentris gitu ya, hanya tokoh-tokoh nasional saja, tokoh politik berpengaruh. Nah, baru setelah era modern ini banyak, bahkan rakyat jelata juga bisa dimunculkan sebagai sumber sejarah. Kemudian kecenderungan historiografi Indonesia modern yang tadinya Eropa sentris itu misalnya di Indonesia ini kan dijajah selama 350 tahun, 3,5 abad oleh Belanda. Nah, jadi ketika Belanda menulis sejarah tentang Indonesia, ya versinya tentu berbeda ya. Misalnya tentang pahlawan kita, siapa? Misalnya Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro kalau versinya orang Belanda itu pahlawan atau apa? Ayo. Masih menyimak? Pemberontak bukan, Bu? Iya. Jadi Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya itu kalau menurut Belanda mereka adalah pemberontak gitu ya. Pemberontak itu adalah kriminal, orang yang menentang pemerintahan, itu kalau versi Eropa sentris. Nah, tetapi kalau versi Indonesia tentu saja mereka dianggap sebagai pahlawan yang membela rakyat kecil, yang melawan penjajah gitu. Jadi perspektifnya berbeda. Satu orang tokoh itu bisa berbeda. Kalau Eropa sentrisnya tadi misalnya si Pangeran Diponegoro, Pangeran Imam Bonjol dan beberapa pahlawan lainnya yang berjuang, kalau versi Indonesia menurut bangsa Indonesia mereka adalah pahlawan kita, berjuang melawan penjajah gitu ya. Tetapi kalau versi orang Eropa yang paling bagus, bangsa yang paling hebat adalah bangsa Eropa gitu. Sementara orang lain atau bangsa lain itu dianggap rendahan gitu, dan Indonesia itu termasuk bangsa rendahan kalau menurut Eropa sentris ini gitu. Nah, akhirnya dengan adanya historiografi Indonesia modern ini berubah gitu ya, penulisan sejarah yang tadinya Eropa sentris menjadi Indonesia sentris. Jadi semuanya tentang Indonesia gitu ya, berkembang di Indonesia, jadi versi Indonesia gitu. Nah, jadi dengan adanya perubahan pandangan Indonesia sentris ini, akhirnya bangsa Indonesia tidak lagi dipandang sebagai bangsa rendahan gitu kan. Nah, perkembangan ini dilihat dari penulisan sejarah Indonesia, kata-kata pemberontakan yang sering ditulis oleh sejarawan Eropa berganti menjadi perlawanan. Jadi kalau kita lihat sejarah Indonesia ya, buku-buku sejarah itu tulisannya adalah bagaimana sejarah perjuangan para pahlawan gitu kan, perlawanan rakyat melawan penjajah gitu kan. Jadi ada heroik gitu ya, ada heroisme di dalam penulisan-penulisan sejarah itu. Nah, kemudian perubahan historiografi terjadi setelah tahun 1970, tidak saja dalam arti pemikiran bagaimana sejarah itu harusnya ditulis, tetapi juga diwujudkan dalam perkembangan kelembagaan, ideologi, substansi sejarah gitu. Nah, ada tren kecenderungan historiografi modern, ada 3 kategori, yaitu ideologi untuk memperkuat, ada sejarah pewarisan tahun 80 sampai 90-an. Jadi orang-orang mulai menuliskan biografi sendiri. Nah, kalian juga bisa saja menuliskan biografi tentang kalian sendiri gitu ya. Tapi biasanya yang menuliskan biografi tentang sendiri itu adalah tokoh-tokoh gitu ya. Jadi kalau biografi itu orang yang menuliskan biografi Anda, menuliskan tentang kisah sukses Anda. Tetapi kalau autobiografi, saya menuliskan kesuksesan saya sendiri gitu loh, kisah hidup saya sendiri gitu. Jadi kira-kira kalau kalian suka nulis diari gitu, nanti kalau dikembangkan itu bisa menjadi autobiografi. Jadi saya menulis tentang diri saya sendiri, itu namanya autobiografi. Tapi kalau biografi, orang lain yang menulis tentang saya gitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian pada masa historiografi modern ini banyak buku-buku luar yang disempurnakan, dan banyak juga tokoh-tokoh kecil yang dimunculkan gitu ya, misalnya pemberontakan petani di Banten. Nah, penulisan historiografi modern yang benar ini yang pertama mengungkapkan dinamika masyarakat Indonesia dari berbagai aspek kehidupan. Ini bisa dijadikan bahan kajian untuk memperkaya penulisan sejarah Indonesia. Lalu ada pendekatan multidimensional yang menggunakan teori ilmu sosial, menjelaskan bagaimana kejadian sejarah ya, menggunakan sumber-sumber yang lebih beragam gitu.
Kemudian yang ketiga, penulisan sejarah dengan cara konvensional, jadi hanya mengandalkan naskah sebagai sumber sejarah. Nah, biasanya bersifat naratif ya, atau deskriptif, kedaerahan, jadi dia seperti bercerita gitu. Kemudian bertema politik dan penguasa diganti dengan cara penulisan sejarah yang kritis atau struktural analitis. Nah, tidak hanya mengubah pendekatan dari Eropa sentris menjadi Indonesia sentris, tetapi juga menampilkan hal-hal baru yang belum lengkap. Ini contoh lain ya, tadi dicontohkan juga oleh pemakala, ada pemberontakan petani di Banten tahun 1888. Nah ini kalau di masa sebelumnya, historiografi sebelumnya, ini tidak mungkin petani bisa dimunculkan ya sebagai tokoh gitu ya dalam penulisan historiografi, karena ya pada era sebelumnya itu biasanya ya hanya orang istana saja, raja-rajanya, bangsawannya, tokoh politiknya gitu ya. Nah, tetapi pada masa modern bahkan petani juga bisa dijadikan sebagai salah satu cerita sejarah gitu. Kemudian tahun 84 ada buku Modern Indonesia, Tradition and Transformation. Kemudian ada, ini sama ya, The Peasant Revolt of Banten. Kemudian ada Ratu Adil tahun 84. Kemudian ini diterbitkan di Oxford University tahun 73. Judulnya Protest Movement in Rural Java. Jadi ada beberapa contoh itu tadi. Nah itu saja ya tentang historiografi Indonesia modern, mudah-mudahan menambah hasanah pengetahuan kita tentang